Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Prasetyo dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Diponegoro angkatan 2025 ya. Dengan NIM 400402256500091 ya teman-teman. Sini kita akan mempelajari pemrograman fungsi ya teman-teman. Di sini kita akan membuat demo dan project ya, dan kita akan mengenal fungsi di dalam algoritma atau pemrograman ini lebih mendalam ya teman-teman. Jadi kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Untuk tujuan video ini adalah satu, mampu memahami definisi fungsi atau function. Dua, mampu mempraktekkan di Scratch dan Replit. Tiga, demonstrasi project automate school grade statistik dalam Scratch dan Replit. Oke, untuk tujuannya seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut. Untuk definisinya, fungsi fungsi adalah blok founder struktur yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode. Intinya, fungsi itu seperti alat atau mesin kecil di dalam program yang menjalankan satu pekerjaan khusus, teman-teman. Oke, kita lanjut. Fungsi. Mengapa fungsi digunakan? Fungsi membantu menghemat waktu karena cukup ditulis sekali dan bisa digunakan berulang kali tanpa menulis ulang kode yang sama. Dua, program jadi lebih teratur dan mudah dibaca, baik di Scratch maupun di Replit. Jika terjadi kesalahan, cukup memperbaiki di satu bagian saja tanpa harus mencari di seluruh program. 4. Membuat kerja tim lebih efisien karena setiap orang bisa fokus mengerjakan fungsi masing-masing. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Lanjut, fungsi, struktur dasar fungsi. Contoh, saya mengambil contohnya di Python ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, untuk penjelasannya, def salam artinya kita membuat fungsi baru dengan nama salam ya teman-teman. Ini baris kode di dalamnya yang dijerom ke dalam adalah isi atau perintah yang akan dijalankan ketika fungsi itu dipanggil. Ini ya teman-teman. Salam kurung buka, kurung tutup digunakan untuk menjalankan fungsi yang sudah dibuat tadi ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Fungsi. Fungsi dengan parameter atau input kadang sebut. Fungsi perlu menerima data dari luar agar bisa menjalankan tugasnya dengan fleksibel. Nah, data yang dikirim ke dalam fungsi itu disebut parameter, teman-teman. Oke, jadi di sini jika definisi fungsi menanyakan siapa ada namanya sendiri di sini ya teman-teman. Oke, kosong ya nama. Oke, kita bisa menambahkan nama ini sesuai apa yang kita mau. Jadi ketika program di input, output adalah nama yang sesuai kita inginkan. Print halo, kemudian nama. Jadi nama kini akan masuk ke dalam print tersebut ya teman-teman. Jadi sesuai yang kita inginkan gitu teman-teman. Jadi halo kini. Oke, kita lanjut. Fungsi. Fungsi dengan nilai balik atau return. Return. Ketika sebuah fungsi selesai melakukan proses atau perhitungan, hasilnya bisa dikirim kembali ke program utama menggunakan return, teman-teman. Dengan begitu, hasil dari fungsi bisa dipakai lagi untuk langkah berikutnya. Di sini definisi fungsi tambah kurung buka A, B, kurung tutup, dan titik dua ya teman-teman. Hasilnya sama dengan A plus B return hasil. Di sini untuk menggunakan kembali dari hasil A plus B ya teman-teman. Oke, fungsi analogi sehari-hari. Bayangkan fungsi seperti mesin di dapur teman-teman. Contoh mesin kopi, fungsi ya. Kamu masukkan bubuk kopi dan air. Untuk kopinya itu fungsi ya teman-teman, airnya itu parameter. Hasilnya kopi hangat. Ya, itu returnnya teman-teman.
Kalau mau standar lagi tinggal pakai mesin yang sama tanpa harus bikin mesin baru. Oh, jadi gitu teman-teman analoginya. Oke, kita lanjut. Kesimpulan. Kesimpulannya istilah setelah itu arti, fungsi, sekumpulan kode untuk tugas tertentu, parameter data yang dikirim ke fungsi, return nilai yang dikembalikan oleh fungsi, pemanggilan menjalankan fungsi yang sudah dibuat. Oke, di sini untuk apa penjelasannya tentang fungsi sampai kesimpulan sudah selesai ya teman-teman. Di sini kita akan lanjut ke Scratch ya untuk demonya. Setelah ke Scratch kita ke Replit ya teman-teman. Setelah ke Replit kita ke Draw.io. Oke, sampai jumpa di Scratch ya teman-teman. Oke, oke kita sudah berada di Scratch ya teman-teman. Jadi sini saya sudah membuat suatu program ya teman-teman. Jadi melanjutkan dari PPT sebelumnya pada fungsi kali ini saya yaitu telah membuat program ya. Jadi di sini isi dari blog tersebut adalah untuk menanyakan nama dan usia ya teman-teman. Jadi jadi di sini fungsinya bertindak sebagai penanya. Jadi kita nggak perlu nulis satu-satu kayak program-program sebelumnya ya teman-teman. Jadi buat fungsi di sini tuh untuk mempersingkat kode coding ya teman-teman, agar dapat lebih mudah menemukan kesalahan jika terjadi kesalahan ya teman-teman. Oke, di sini ada apa namanya? Define welcome users, nama dan usia ya teman-teman, ya kan nama dan usia. Ini jadi lebih simpel gitu teman-teman, nggak kayak kemarin panjang banget ya. Oke, oke kita coba run ya teman-teman. Sini kita sini dia menanyakan nama ya. Sini coba kita klik su ya ya teman-teman. Oke kita enter berapa oke 68 67 oke kita telusur ya UR. Oke, ini untuk programnya sudah jadi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan buat seperti ini tapi di replit ya dengan menggunakan Python teman-teman. Oke, cekidot. Oke, teman-teman, kita sudah di replit ya. Di sini saya akan apa menjelaskan demo sama seperti tadi tapi di replit ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat programnya ya teman-teman. Oke, sama seperti yang di Scratch ya. Oke, ini sama ya. Sini akan menanyakan apa namanya umur dan namamu ya teman-teman. Oke, kita run dulu ya. Oke, what is name nanti ter 18 saya. Oke, welcome. Oke. Nah, jadi di sini def menunjukkan sebagai fungsinya ya. Jadi di sini return digunakan dari hasil get user X ya teman-teman. Jadi return ini digunakan seperti digunakan kembali untuk menulis pada user X seperti itu ya teman-teman. Oke. Jadi ketika kita menggunakan return ya teman-teman, maka nama dan usianya akan kembali digunakan ketika ditanyakan ya teman-teman. Oke, ketika ditanyakan ya, misal what is your name? Jadi dari hasil jawaban kita akan digunakan kembali untuk jawaban itu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membuat apa? Kita akan
ke activity function remake ya teman-teman. Oke, activity 7 lah bisa dibilang ya. Oke, kita akan kembali ke Scratch ya teman-teman. Cekidot. Oke, kita sudah berada di Scratch ya teman-teman. Jadi pada activity 7 ini kita menggunakan function atau fungsi sebagai kalkulator ya teman-teman. Nah, di sini my block atau fungsi fungsi ini menunjukkan kegunaannya masing-masing ya teman-teman. Sini ada instruksi, terus define tambah angka satu, kedua, terus ada kurang, ada perkalian, ada pembagian ya teman-teman. Oke, jadi fungsi di sini tuh mempersingkat apa namanya blok atau coding ya teman-teman. Jadi ketika kita membutuhkan instruksi yang harusnya kita masukkan C, selamat datang di kalkulator, wait, kita hanya perlu memasukkan instruksi saja ya teman-teman. Sini kita hanya masukkan instruksi saja ya di sini. Lalu otomatis program yang di bawahnya akan apa namanya? Dia akan melanjutkan ya teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Jadi kita coba ya teman-teman, coba ya. Kita coba. Oke. Pengaturan di kalkulator, masukkan dua angka dan pilih jenis operasi. Oke, angka pertama kita 7 ya. Oke, kita 7. Bentar teman-teman. Angka, oke, kita 9 coba. Terus, oke, 9. Melek teman. Nggak bisa ya. Kita coba lagi ya. Oke, oke, kita coba ya. Kita kedua, kita 8 gitu. Operasinya pilih 7 ya. Oke, kita enter ya. Ya, hasilnya 17 ya. Oke, selanjutnya kita coba lagi ya, teman-teman. Coba lagi sini kemudian kalkulator. Kita pilih 12, kedua 56. Coba kita operasi, kita pilih ya, kita pilih perkalian. Oke. Nah, hasilnya yang 672 ya, teman-teman. Benar ya, teman-teman. Jadi di sini itu sebenarnya fungsi untuk mempersingkat blok dan coding ya, teman-teman. Intinya itu. Kita nggak perlu buat apa namanya program yang panjang-panjang seperti yang kemarin-kemarin ya teman-teman. Di sini itu kalau ini tuh mempersingkat intinya lah, mempersingkat dan mempercepat waktu ngoding kita ya teman-teman. Oke, oke, maaf ya teman-teman, sedikit ribet. Oke, kita lanjut ke replit ya teman-teman. Oke, kita akan membuat activity 7 7 ini di replit ya dan menggunakan Python ya teman-teman. Oke, kita oke, di sini saya sudah berada di replit ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat programnya ya teman-teman sama seperti yang di Scratch teman-teman. Oke, oke, kita sudah berada di replit ya. Oke, di sini saya sudah membuatnya ya teman-teman. Untuk programnya sama seperti yang Scratch yang apa namanya yang saya sudah bilang tadi ya. Definisi di sini mendefinisikan fungsi dan untuk instruksi yaitu selamat datang di kalkulator dan masukkan dua angka dan pilih jenis operasi. Di sini ada return ya teman-teman. Return yaitu kita diminta untuk memasukkan angka pertama, angka dan
angka kedua ya. Kemudian angka tersebut digunakan kembali untuk perhitungan. Jadi misal di sini tambah angka satu plus angka 2 dimasukkan di atas dan digunakan untuk menghitung hasil akhir ya. Berlaku juga untuk kurang, perkalian, dan pembagian ya teman-teman. Oke, kita coba ya, kita run ya. Oke, angka pertama berapa? 2 misalnya. Kita enter. Angka pertama ke kedua kita pilih 9. Kita pilih penjumlahannya. 1. Pembagian penjumlahan. Oke. Nah, di sini hasilnya 11. Ya, teman-teman, 11 hasilnya. Oke, jadi di sini juga menggunakan if else ya teman-teman. Jika operasi sama dengan 1, maka tambah angka 1 dan angka 2 dan seterusnya ya teman-teman. Untuk apa? Kita memilih angka 2, maka hasilnya akan menjadi kurang ya teman-teman. Jika kita memilih angka 1, hasilnya akan ditambah ya penjumlahan. Jika kita memilih angka 2, akan menjadi pengurangan ya teman-teman. Oke, untuk mengurangkan angka 1 dan angka 2 ya yang telah dipilih. Selanjutnya untuk ketiga dan 4 untuk perkalian dan pembagian ya teman-teman. Jadi begitu ya. Oke, jadi barusan adalah beberapa apa namanya? Beberapa contoh penggunaan dari function ya teman-teman. Kita tadi sudah belajar parameter, return, kemudian di sini kita akan ada project ya, yaitu menghitung rata-rata nilai dari kelas ya. Sebelum kita pergi ke project, kita harus membuat rencananya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan ya, kita perlu rencana untuk mengetahui itu apa yang kita butuhkan untuk membuat project tersebut. Di sini kita menggunakan flow chart ya teman-teman. Yang pertama ada start. Untuk start di sini kita membuat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat project tersebut ya. Yang pertama membuat list kosong ya teman-teman. List kosong ini untuk angka-angkanya teman-teman. Angka-angka tersebut angka tersebut digunakan untuk mewakili nilai-nilai dari siswa. Nilai-nilai dari siswa. Kemudian ada kode call 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 get grades from user ya teman-teman. Call get grades from user. Jadi setelah apa namanya kita memasukkan angka-angka tersebut akan ditampilkan ya teman-teman. Jadi saatnya angka tersebut lebih besar saatnya angka tersebut lebih besar daripada 0 ya teman-teman. Ketika tidak ketika tidak program ketika tidak program akan berhenti. Namun ketika yes, print grades and number of grades. Jadi menampilkan angka atau nilai dari siswanya, kemudian menghitung minimal, maksimal, rata-rata dari semua siswa. Kemudian di sini ada print max
print minimal, maksimal, dan rata-rata ya teman-teman. Yaitu melakukan output atau tampilan dari yang kita hitung tadi ya teman-teman. Dari apa namanya? Minimal, maksimal, dan rata-rata. Dan kemudian berakhir ya teman-teman. Oke. Lalu di sini ada menghitung nilai minimum ya teman-teman. Minimum gimana sih? Apa cara menghitung nilai minimum? Program apa saja sih yang dibutuhkan? Oke, kita bahas ya. Jadi kita harus set minimum to freeze element ya teman-teman. Jadi kita harus membuat batas minimum untuk yang pertama last grade of grade list ya teman-teman. Jadi terakhir dari list angka-angka tersebut ketika tidak ya ketika tidak grade harus lebih kecil daripada minimum ya teman-teman. Teman-teman, ketika tidak otomatis berbalik menanyakan grades last grades of grade list ya teman-teman. Ketika iya, ketika yes atau iya ya, set minimum to grades. Jadi kita apa? Memasukkan nilai minimumnya teman-teman. Ketika last grade of grade list berhasil, maka akan mengembalikan nilai minimum atau return ya teman-teman. Oke. Selanjutnya ada nilai maksimum ya. Gimana sih cara menghitung nilai maksimum? Jadi ketika kita akan menghitung nilai maksimum tersebut sebetulnya sama dengan nilai minimum teman-teman. Hanya perbedaannya di sini ada ketika grade ketika apa grade lebih besar ketika grade lebih besar dari maksimum dan grade lah yang maksimum kan grade lebih besar dari maksimum. Kali ini grade lebih kecil dari minimum daripada minimum. Hanya itu saja teman-teman. Selebihnya sama teman-teman. Oke. Ketika apa namanya? Ketika tidak memadai akan menanyakan kembali ya. Ketika tidak memadai akan menanyakan kembali list grade of grade list ya sama seperti yang ini ya. Jadi menanyakan kembali. Oke. Ketika yes, ya. Ketika yes akan melakukan return atau pengembalian maksimum ya teman-teman. Ketika tidak grade lebih besar dari maksimum ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Gimana sih cara mendapatkan nilai dari user? Mendapatkan nilai atau angka dari user selanjutnya adalah ask for a grade ya teman-teman. Kemudian grade is min 1 ketika iya, ketika iya, ketika iya grade akan return atau dikembalikan ya teman-teman. Ketika iya atau yes, kalau grade akan dikembalikan atau return ya teman-teman. Ketika tidak grade when 0 dan 10 ya teman-teman. Oke. Jadi angkanya ini dari angka 10 jika tidak maka akan error ya teman-teman. Ketika tidak akan error. Oke. Dari angka 10 ketika tidak akan error ya teman-teman. Tapi ketika iya
Ketika ia akan menambahkan list sesuai dengan yang dibutuhkan ya teman-teman, yaitu jumlah anak yang berada di dalam kelas ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya ada cara menghitung rata-ratanya adalah jumlah total dari nilai ya, ini ya, average itu rata-rata. Cara menghitung rata-ratanya adalah jumlah total dari nilai-nilai anak-anak yang berada di kelas tersebut dibagi dibagi bentar, dibagi dengan penjumlahan tersebut dengan elemen ya teman-teman, elemen atau jumlah anaknya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam Scratch ya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke dalam Scratch ya. Ini project teman-teman. Saya akan menjelaskan project yang saya buat ya, yaitu project Automate School statistik ya teman-teman. Oke, oke. Yang pertama mendefinisikan apa namanya? Mendefinisikan dari fungsi tersebut ya teman-teman. Jadi ketika kita membutuhkan blok, kita hanya ketik get grades from user ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu menuliskan banyak-banyak apa namanya blok ya. Kemudian di sini ada blok minimum, maksimum, dan average ya teman-teman, atau rata-rata. Langsung saja kita coba ya teman-teman. Kita coba ya. Kita jalankan. Next grades berapa? 3, 1, 2, 7, 8, 9, 6, 4, 8, 6. Ini sesuai apa namanya? Sesuai dengan ini atau kebutuhan yang ada di dalam kelas ya teman-teman. Kita sini kita isi dengan 11 ya, sampai 11 ya. Oke, sudah teman-teman. Oke, oke sudah ya. Minimnya minimal apa namanya? Minimnya X yang 9, average-nya 0. Kemudian untuk melakukan rata-rata kita harus start dari masukkan angkanya teman-teman. Angka yang ah, kita harus memasukkan angka kurang dari 0 ya. Jika program tersebut dapat berhenti, kita masukkan, kan kita tadi masukkan min 1 ya teman. Jadi di sini ada min, max, dan average ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, fungsi dari define ini atau function ini untuk mempersingkat ngoding atau program ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu menuliskan panjang-panjang ya. Jadi simpel, lebih simpel, lebih menghemat waktu ya teman-teman. Setelah ini kita akan membuat project yang sama seperti ini, tapi di Replit ya, dan menggunakan Python ya teman-teman. Oke, kita pindah. Nah, sini saya sudah membuatnya ya teman-teman. Oke, oke, sudah direplik ya, dan saya sudah membuat programnya ya teman-teman. Sini sama seperti yang di Scratch ya teman-teman. Mendefinisikan fungsi atau function tersebut dari get from user ya. Di sini kita menggunakan while, if else, if else. Jadi di sini kita melakukan kombinasi ya teman-teman, kombinasi ini dari yang telah kita pelajari digabungkan menjadi satu program. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke.
Oke, langsung saja ya kita coba kita run. Oke, next scratch berapa? Oke, kita saja. Oke, oke. Iya. Minimumnya sini satu, maksimumnya 9 dan rata-ratanya atau average-nya 5,3 ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali.